Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jadi teman-teman, kembali lagi dengan saya di Irnana Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai video untuk bab yang ke-6 ya teman-teman. Jadi pada bab 6 kali ini kita akan membahas mengenai Linux installation. Nah, pada bab 6 ini kita juga akan membahas mengenai download dan install VirtualBox. Dua, yaitu ada install Debian, dan yang ketiga ada install Ubuntu. Nah teman-teman, sebelum kita mendownload dan menginstal Ubuntu dan Debian, kita harus memahami dulu nih teman-teman. Kita kan kemarin menggunakan VirtualBox ya, setelah itu kita menggunakan VMware. Nah kali ini kita kembali lagi menggunakan VirtualBox. Apa sih VirtualBox itu sebenarnya? Jadi teman-teman harus paham dulu nih apa itu VirtualBox. Jadi VirtualBox ini merupakan platform virtual machine, yaitu virtual machine, yaitu berarti mesin yang tidak nyata. Jadi selain VirtualBox ini juga ada hypervisor yang lain, seperti VMware Workstation yang sebelumnya telah kita gunakan ya, dan sebagainya. Namun, yang tidak berlisensi dan atau tidak berbayar itu hanya VirtualBox. Jadi selain VirtualBox itu kita harus berlangganan atau berbayar. Setelah itu kita juga harus memahami mengenai VM. Saya kan sering mengucapkan VM gitu ya. Nah, apa sih VM itu? VM atau virtual machine ini merupakan software yang digunakan untuk membuat komputer di dalam komputer. Jadi ini saya mempunyai laptop nih teman-teman. Nah, di dalam laptop saya ingin membuat laptop lagi, tetapi itu berbasis virtual atau tidak nyata. Nah, VM ini juga digunakan sebagai media pembelajaran sebelum terjun ke praktek yang nyata. Jadi, ketika teman-teman ingin melakukan latihan atau percobaan dalam misalnya tadi install Ubuntu dan lain-lain, itu teman-teman bisa melakukannya di virtual machine. Selain itu, kita juga kan belajar mengenai VirtualBox ORG atau yang biasa kita sebut yaitu VirtualBox. Oke, teman-teman, di sini kita akan langsung saja ya, yaitu mengenai download dan install VirtualBox. Kita langsung saja ke aplikasi pencarian. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Edge ya teman-teman. Untuk aplikasi pencariannya teman-teman bisa bebas. Sekarang kita ketik yaitu download VirtualBox. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan tampilan dari ketika kita akan menginstal atau mendownload VirtualBox. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan tampilan dari VirtualBox yang versi 7 ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan OS itu Windows atau macOS atau Linux, ini teman-teman bisa sesuaikan dengan operating system yang kalian gunakan. Nah, kebetulan saya menggunakan Windows, jadi kita tinggal klik saja. Nah, di sini akan otomatis terdownload ya teman-teman. Karena saya sudah memiliki VirtualBox-nya, jadi kali ini saya tidak akan melanjutkan downloadnya sampai selesai. Nah, jika teman-teman juga ingin mendownload VirtualBox yang versi 6, teman-teman tinggal cari aja VirtualBox versi 6. Nah, jadi ini ya teman-teman, tampilan dari ketika kita akan mendownload VirtualBox yang versi 6. Ini juga sama, ini kita sesuaikan dengan OS yang kita gunakan. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut ya videonya mengenai install Debian. Nah, di sini kan ada dua, install Debian dan install Ubuntu. Saya akan membahas mengenai instalan ini ya, dua. Ini karena memiliki konfigurasi yang berbeda. Jadi teman-teman bisa tahu perbedaan antara install Debian dan install yang Ubuntu. Nah, ini merupakan tampilan dari Debian server ya teman-teman. Jadi kita ini sudah tahu bahwa Debian server atau Debian ini merupakan OS dari Linux ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba praktek ketika kita akan menginstal Debian server. Untuk langkah pertama, ketika kita ingin menginstal Debian, kita harus mendownload atau menginstal dulu ISO-nya nih teman-teman. Kita cari aja di aplikasi pencarian. Di sini kita tinggal cari saja yaitu dengan
mengetik download Debian server. Nah, oke teman-teman, di sini kita klik yang downloading Debian HTTP atau FTP ya teman-teman. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, kita pilih yang DVD atau yang full file ya teman-teman. Di sini kita juga klik yang AMD 64. Setelah itu kita bisa scroll lagi ke bawah. Nah, kita download yang Debian ISO nih teman-teman. Kita klik saja. Nah, nanti akan otomatis terdownload ya teman-teman. Di sini kita tunggu sampai downloadannya selesai. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung saja ya teman-teman install Debian server. Kita installnya di VirtualBox. Itu kan kemarin kita sudah membuat virtual machine Ubuntu server dan Ubuntu server clone. Jadi di sini kita pilih saja new. Untuk name-nya itu bebas. Di sini saya akan menggunakan nama yaitu Debian server. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan nama Debian server, maka tipenya dan versinya itu akan menyesuaikan. Misalnya di sini saya ketikkan Ubuntu, maka tipe dan versinya juga akan menyesuaikan. Untuk tipenya itu sudah benar ya teman-teman, Linux, dan versinya itu 64 bit. Sekarang kita bisa pilih next. Untuk memory size-nya ini terserah kalian ya teman-teman, opsional mau berapa. Misalnya di sini saya pilih 5600 MB. Kita pilih next. Untuk create a virtual hard disk now, ini kita pilih create. Setelah itu kita pilih next. Untuk ini kita pilihnya dynamical allocated. Create lagi. Nah, karena kita belum memasukkan ISO-nya, jadi kita bisa pilih setting. Setelah itu kita bisa pilih yang storage. Kita pilih empty. Setelah itu kita klik yang biru bulat ini. Nah, ini kan kita baru ada Ubuntu server ya teman-teman untuk yang kemarin. Nah, teman-teman bisa klik yang choose atau create virtual option disk. Kita pilih yang add untuk menambahkan. Pilih yang Debian ya teman-teman. Kita klik open. Nah, ini sudah. Setelah itu kita bisa choose. Nah, ini jadi berubah Debian ya teman-teman. Kita klik OK. Setelah itu kita bisa start. Nah, oke teman-teman, di sini kan ada pilihan ya, graphical install atau install. Nah, di sini saya akan mencoba untuk graphical install saja. Apa sih perbedaannya? Jika menggunakan graphical install itu kita bisa menggunakan mouse. Nah, sedangkan untuk install itu kita menggunakan row pada keyboard kita, atas, bawah, kanan, kiri. Di sini kita akan menggunakan graphical install saja. Nah, di sini untuk language yaitu bahasa, kita bisa pilih yang bahasa Indonesia ya teman-teman. Setelah itu kita pilih continue. Nah, untuk lokasi ini Indonesia, lanjutkan. Untuk pengaturan keyboard kita bisa pilih yang Inggris Amerika saja. Nah, di sini kita tunggu. Oke teman-teman, di sini kita akan memasukkan hostname kita ya teman-teman. Di sini saya mau kasih hostname-nya yaitu Irna server. Nah, untuk nama domain, misalnya di sini Irna. Nah, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman ada kata sandi root ya teman-teman, untuk nanti kita bisa masuk ke rootnya. Nanti juga ada kata sandi untuk login ya teman-teman, ini berbeda. Tapi di sini saya akan samakan saja. Misalnya kata sandinya itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini kata sandi untuk root. Kita bawahnya itu samakan dengan yang atas.
1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita bisa klik lanjutkan. Nah, untuk nama lengkap ini saya isi Irna Lestari. Setelah itu kita klik lanjutkan lagi. Nah, untuk nama penggunanya kita bisa kasih nama Irna saja ya teman-teman. Nah, ini kata sandi untuk login. Ini opsional, tapi saya mau samakan saja dengan yang kata sandi tadi, agar gampang ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang bawah juga sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik lanjutkan. Nah, ini untuk pengaturan waktu karena saya berada di Jawa Tengah, jadi saya pilihnya yang WIB. Nah, jadi teman-teman di sini adalah tampilan partisi harddisk ya. Ini teman-teman bisa pilih sendiri untuk partisi harddisk itu mau dibagi berapa. Karena di sini saya akan mencontohkan atau saya pemula, jadi saya akan menggunakan yang seluruh harddisk. Jadi misalnya tadi saya menggunakan 5600 MB, maka semuanya itu akan digunakan. Di sini kita klik yang terpadu, gunakan seluruh harddisk. Lanjutkan. Setelah itu untuk ini kita bisa lanjut. Nah, ini ya teman-teman pilihannya. Ini kita pilih yang semua berkas di satu partisi. Nah, ini disarankan untuk pemula ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lanjutkan. Nah, setelah itu selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahannya ke harddisk. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lanjut. Nah, di sini ada memberitahu ya teman-teman, jika Anda melakukan perubahan yang tertulis di bawah ini akan ditulis ke harddisk. Bila tidak, Anda dapat melakukan perubahan secara manual. Di sini kita pilih yang ya. Setelah itu kita pilih lanjutkan. Nah, teman-teman di sini agak lama ya teman-teman. Di sini kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, jadi proses yang tadi itu sudah selesai. Di sini itu memindai media instalasi Anda. Ini kita pilih yang tidak saja untuk mempercepat instalasinya. Kita bisa lanjut. Nah, jadi di sini itu ada gunakan satu jaringan cermin atau mirror. Di sini kita pilih tidak saja, kita pilih lanjutkan. Di sini untuk berpartisi dalam survei penggunaan paket Debian, ini tidak perlu, kita pilih tidak saja, kita pilih lanjutkan. Setelah itu kita tunggu lagi sampai prosesnya selesai. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari pemberitahuan. Apa sih yang diperlukan ketika kita ingin menginstal? Dan di sini kita bisa pilih Debian Desktop Environment. Ini yaitu melakukan konfigurasi melalui tampilan. Ini kita bisa pilih ya. Untuk yang GNOME ini kita bisa klik saja. Nah, ini sudah hilang. Dan jadi kita ini pilihnya dua, Debian Desktop Environment dan perkakas sistem dasar. Setelah itu kita bisa pilih lanjutkan. Oke teman-teman, di sini ada pemberitahuan lagi yaitu pemasangan bootloader ya. Di sini kita pilih ya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan pilih yang ini ya teman-teman, untuk booting yang di harddisk utama. Kita lanjutkan. Nah, untuk pemasangan bootloader ini perlu banget ya teman-teman. Jika kita tidak pasang, itu tidak bisa booting. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, jadi teman-teman di sini instalasinya sudah selesai. Kita akan booting ulang, kita pilih lanjutkan. Nah, oke teman-teman, ini merupakan tampilan awal. Nah, tadi kan kita memilih yang desktop environment ya. Jadi ini tampilannya akan seperti ini. Untuk itu kita bisa login saja, kita klik. Nah, kita masukkan kata sandi yang tadi kita buat untuk login. Itu kan sama ya, tadi saya buat untuk root dan untuk login. Jadi kita masukkan saja 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini ada pengaturan. Untuk bahasa kita lanjutkan. Nah, untuk keyboardnya ini kita bisa menggunakan yang Inggris AS. Kita pilih lanjutkan lagi.
Untuk privasi ini kita skip, kita lanjutkan. Nah, untuk akun ini kita bisa lewati dulu ya teman-teman. Nah, ini semua sudah selesai, mulai memakai Debian. Nah, jadi tampilannya itu sama dengan laptop kita ya teman-teman. Jadi ini diibaratkan desktop kita. Nah, oke teman-teman, tadi kan kita sudah mendownload atau menginstal VirtualBox. Setelah itu kita sudah menginstal Debian. Nah, untuk yang terakhir ini kita akan menginstal Ubuntu. Nah, jadi teman-teman, untuk yang Ubuntu Server dan Ubuntu Server Clone itu kalian hapus saja ya teman-teman, karena di sini kita akan belajar yang Debian Server. Jadi kita menggunakan yang Debian saja teman-teman. Untuk yang Ubuntu-nya itu dapat di-remove ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lakukan pencarian yaitu Ubuntu Release. Nah, ini ya teman-teman, kita bisa klik. Nah, ini merupakan tampilannya ya teman-teman. Di sini this release of Ubuntu are available. Nah, di sini kita bisa pilih yang Ubuntu 24. Ini yang versinya paling baru ya teman-teman. Kita bisa klik. Nah, setelah itu ini kan banyak. Ini kita pilih yang, karena kita ingin menginstal yang server, jadi kita pilih yang server install image. Di sini kita klik saja yang 64 bit. Nah, di sini akan otomatis terdownload ya teman-teman. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya kembali. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja ya klik new. Setelah itu kita pilih yang Ubuntu Server. Nah, ini untuk tipe dan versinya itu akan menyesuaikan sendiri. Setelah itu kita pilih next. Ini kita pilih berapa ya, segini juga sudah cukup. Kita klik next. Untuk hard disk, create a virtual hard disk now. Kita pilih create. Untuk ini kita pilih yang FDI. Kita pilih next. Untuk ini next saja. Create. Nah, di sini kita akan memasukkan ISO Ubuntu-nya. Kita pilih setting, pilih storage empty, lalu kita klik yang ini. Nah, di sini kita pilih yang Ubuntu ya teman-teman. Kita bisa klik OK. Setelah itu kita bisa start. Nah, jadi di sini tampilan awal kita ingin menginstal Ubuntu. Nah, jadi teman-teman, untuk Ubuntu server ini kita tidak dapat menggunakan mouse ya teman-teman, atau kursor. Itu kita menggunakannya keyboard, yaitu row kanan kiri atas bawah. Nah, pada proses instalasi Ubuntu kan kemarin kita sudah ya teman-teman. Jadi itu caranya sama. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan memilih bahasa yang kita gunakan. Ini kita pilih yang Inggris saja. Pilih enter. Nah, untuk install update available. Nah, untuk update itu kita pasti akan memerlukan waktu yang lama. Jadi kita continue dan without updating. Nah, setelah itu ini konfigurasi keyboard ya teman-teman. Ini kita pilih done saja. Choose type of install. Ini kita bisa pilih yang Ubuntu server. Nah, untuk network connectionnya itu kita pakainya yang NPOS 3. Nah, ini kita bisa done. Untuk proxy address-nya ini kita bisa next dulu ya teman-teman. Kita skip dulu. Kita done. Ini kita juga done lagi. Kita klik ke bawah untuk continue. Nah, di sini untuk hard disk-nya itu ini kita sudah benar ya, tidak usah menggunakan yang custom karena di sini kita masih awal, jadi kita menggunakan yang use and entries disk. Setelah itu kita klik ke bawah lagi untuk done. Oke, kita done lagi. Ini kita pilih ke bawah untuk continue. Nah, untuk your name ini kita opsional ya, seperti video kemarin. Nah, di sini untuk your name-nya kita pilih Irna Lestari. Setelah itu kita bisa enter. Untuk servernya itu kita bisa pilih namanya Irna Server. Nah, setelah itu pick a username Irna. Nah, untuk sandinya itu kita biar gampang 1, 2, 3, 4, 5.
Setelah itu confirmnya juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita bisa klik ke bawah untuk done. Nah, ini kita skip, continue. Nah, untuk install OpenSSH ini kita bisa enter ya. Setelah itu kita klik ke bawah. Setelah itu kita bisa pilih done. Nah, untuk future server ini kita bisa skip saja, kita pilih yang done. Nah, di sini kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, untuk melihat apa sih yang kita install, ini kita bisa klik yang view full log. Nah, ini banyak ya teman-teman. Untuk menutup kita bisa klik ke yang close. Oke teman-teman, di sini kan instalasinya sudah selesai. Kita bisa klik ke bawah, lalu reboot now. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan coba login, yaitu ini kita masukkan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, jadi ini sudah berhasil ya. Nah, jadi segitu saja ya teman-teman video mengenai bab 6, yaitu Linux installation. Nah, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.